Itu awalnya, pertama kali mereka hanya coba pakai, kemudian selanjutnya akan ada di fase yang teratur pakai, kemudian nantinya mereka akan ada di fase kecanduan ataupun adiksi. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Nah, itu kan perintahnya, janganlah kalian jerumuskan diri kalian pada kebinasaan gitu. Ada kutip perkataan yang pakar perilaku, Carl Jung, dia mengatakan begini, sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, maka habits itu yang akan menghantarkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya sebagai nasib gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrito Jafar. Sejujurnya kali ini saya senang sekali karena bertemu kembali dengan orang-orang yang hebat. Salah satunya ada dosen saya dari IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo yang saya sapa dengan hormat, Ustadz Muhammad Azwar Hayrul, Sarjana Usuluddin, Magister Agama. Dan narasumber yang satu ini tidak kalah hebat juga, Kepala Kantor BNN Kota Gorontalo yang saya sapa dengan hormat, Ibu Li Chandra Wahiji, Sarjana Farmasi Apoteker. Nah, jadi kali ini Ustadz, Ibu, kita berbicara tentang narkoba ini kita ambil dari perspektif secara teologi atau secara agama, dan kita tarik dengan perspektif secara umum gitu. Karena kita melihat banyak masyarakat itu yang banyak pengguna narkoba, mereka hanya fokus pada yang namanya kita tarik dalam perspektif umum gitu. Mereka belum terlalu mendalami secara teologi gitu. Nah, atau mungkin kita langsung ke pertanyaan boleh ya, Ibu Bapak? Boleh. Banyak yang terjadi sekarang antara narkoba itu sendiri atau sharing atau kata gaulnya ini narkoboy gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu yang pertama saya tujukan kepada yang secara perspektif umum dulu, pada Ibu Li gitu. Nah, pertanyaannya, apa definisi narkoba dan bagaimana narkoba mempengaruhi tubuh manusia? Oke, baik, terima kasih untuk host kita di siang hari ini. Menarik sekali terkait apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini terkait narkoba, dilihat dari perspektif umum, kemudian dilihat dari perspektif agama. Ini saya menjelaskan apa itu narkoba secara perspektif umum. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, kemudian psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Masyarakat pada umumnya mengenal narkoba ini dengan sebutan lain adalah nafsa. Hanya perbedaan pada zatnya saja, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau narkoba itu dia narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, nafsa ini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebetulnya kedua istilah ini adalah sama. Narkoba dan nafsa itu sama, isinya sama, kemudian penggolongannya juga sama, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Hanya beda penyebutan aja antara kalau nafsa itu dari itu istilah yang sering digunakan di Kementerian Kesehatan. Kalau di BNN itu sendiri lebih sering menggunakan narkoba. Nah, narkoba ini terdiri dari 3 kata, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba itu sendiri terdiri dari narkotika, ada narkotika kelas 1, 2, dan 3. Kemudian psikotropika, ada psikotropika golongan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bahan adiktif itu ada yang marak disalahgunakan oleh remaja pada saat ini. Mungkin masyarakat juga pernah dengar namanya lem ibon atau lem kuning atau lem fox, itu masuk di bahan adiktif. Kemudian bagaimana narkoba itu mempengaruhi tubuh manusia, itu awal mulanya itu
seorang pecandu ketika baru coba pakai itu respon tubuhnya biasa saja, akan tetapi ketika lama-kelamaan ketika dia mulai kecanduan ini akan mulai ada respon terhadap tubuhnya. Jadi seperti itu, seperti misalnya di otak manusia. Di otak manusia ini bisa menyebabkan penyakit kronis yang ada di otak, sehingga kenapa seorang pecandu itu tidak ketika menjalani program rehabilitasi, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap, itu mereka tidak mengalami yang namanya sembuh, akan tetapi pulih. Ini kenapa dikatakan pulih? Karena narkoba ini sudah menggerogoti otaknya mereka, si pecandu ini, sehingga ini bisa menjadi sebuah penyakit kronis yang memang sangat susah untuk disembuhkan, akan tetapi bisa dipulihkan, hanya bisa pulih. Jadi seorang pecandu tidak bisa sembuh, mereka hanya bisa pulih. Jadi seperti itu. Kemudian banyak dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini, bukan hanya otaknya saja, akan tetapi gigi dan mulut. Itu kalau secara terus-menerus menyalahgunakan narkoba, itu akan terjadi pengeroposan pada giginya. Kemudian akan ada berbagai macam penyakit gigi dan mulut yang akan dialami oleh seorang pecandu narkoba. Kemudian di hati, ini juga dapat menyebabkan kanker hati, dapat menyebabkan keracunan pada hati, kemudian pada jantung juga seperti itu bisa menekan atau menghambat pompa jantung itu sendiri. Jadi narkoba tidak hanya mempengaruhi otak dari manusia, akan tetapi hampir seluruh bagian tubuh manusia itu bisa dipengaruhi oleh yang namanya narkoba. Jadi seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi jawaban yang sangat mengedukasi gitu. Nah, kira-kira berarti Bu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, itulah jenis-jenis dari narkoba itu sendiri gitu. Atau tahap-tahap yang bisa ada narkoba ini mungkin tidak seperti yang satunya bisa secara definisi itu dia mampu cepat menguasai tubuh manusia gitu. Berarti tiap narkoba itu beda-beda gitu. Iya. Jadi ada namanya tahapan dari seorang penyalahguna narkoba atau seorang pecandu narkoba. Yang pertama adalah tahap coba pakai. Tahap coba pakai itu baru mencoba-coba. Ini narkoba seperti apa sih? Atau bisa saja dari rasa ingin tahunya, misalnya dapat informasi dari temannya atau dari medsos terkait bagaimana efek dari sebuah barang yang namanya narkoba itu mempengaruhi baik fisik dan mentalnya. Kemudian dia berusaha untuk ya udah saya coba aja dulu. Jadi itu awalnya, pertama kali mereka hanya coba pakai, kemudian selanjutnya akan ada di fase yang teratur pakai, kemudian nantinya mereka akan ada di fase kecanduan ataupun adiksi. Jadi seperti itu. Jadi ketika mereka sudah kecanduan, sudah merasakan yang namanya adiksi terhadap barang yang namanya narkoba ini, itu sudah mulai mempengaruhi sudah mempengaruhi bagian-bagian tubuh manusia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik otaknya, jantungnya, hatinya, giginya, dan bahkan juga ketika seorang ibu hamil menggunakan narkoba itu sendiri, itu akan mempengaruhi janinnya. Jadi seperti itu. Jadi memang narkoba ini pengaruhnya sangat luar biasa bagi tubuh manusia ketika dia sudah kecanduan dengan yang namanya narkoba. Tapi sebelumnya kalau rokok itu termasuk dalam narkoba atau gimana? Iya, rokok masuk dalam narkoba, dia masuk di bahan adiktif. Iya, karena rokok ini juga merupakan pintu masuk seseorang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkoba. Oke, baik, cukup dimengerti Bu. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan yang kita tarik dalam perspektif Islam. Ini ada pertanyaannya Ustadz, mohon izin. Apakah Al-Quran secara eksplisit menyebutkan tentang narkoba atau zat-zat yang memabukkan? Ya baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengundang ke kegiatan podcast BNN yang diprakarsai anak-anak PPL, anak IKT, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
Saya senang sekali bisa hadir di sini karena biasanya kalau ke BNN itu biasanya hanya tes urin. Datang tes urin dulu. Tapi siapa tes urin? Kalau mau sekalian tes urin juga boleh di sini barangkali. Jadi pengalaman saya kalau ke BNN itu biasanya cuma tes urin gitu. Tapi sekarang ini punya pengalaman baru, hadir sharing-sharing terkait bagaimana pencegahan ataupun juga mengenai sosialisasi penyalahgunaan narkoba melalui dua sudut pandang, ya, secara umum atau juga perspektif agama, lebih spesifik lagi dalam agama kita ya, agama Islam. Walaupun sebenarnya saya yakini semua agama mengajarkan pada kebaikan dan prinsip-prinsip yang diajarkan semua agama itu sangat bertolak belakang dengan perilaku-perilaku yang dialami anak-anak kenakalan remaja yang banyak menyalahgunakan narkoba ini. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah Al-Quran itu secara eksplisit, ya karena ini kan jurusan ilmu Al-Quran ini rata-rata anak PPL. Jadi kalau mau dikatakan eksplisit, sebenarnya Al-Quran itu tidak secara eksplisit entah melarang ataupun juga membunyikan terkait praktek ini. Akan tetapi, kalaupun bukan berarti tidak disebutkan kemudian dia menjadi boleh ataupun sesuatu yang boleh-boleh saja dikonsumsi. Nah, tetapi justru Al-Quran datang dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dijaga, yang dikemukakan, yang terkandung dalam ayat itu. Misalnya satu ayat di Quran surah Al-Baqarah itu wala tulqu biaidikum ila tahluka. Nah, itu kan perintahnya, janganlah kalian jerumuskan diri kalian pada kebinasaan gitu. Nah, kebinasaan ini kan cakupannya luas itu. Apa-apa yang terjadi pada efek-efek yang sudah dijelaskan Ibu tadi itu contoh-contoh bagaimana membinasakan diri sendiri kan, ada efek-efek pengaruh terhadap kesehatan, kemudian bahkan kepada otak. Kalau dilihat para ulama itu sudah sepakat. Jadi prinsip ajaran agama Islam itu dibangun atas 5 dasar hal yang sering kita bicarakan itu. Jadi di samping dia menjaga agama, tetapi Islam itu juga ajarannya, prinsipnya adalah menjaga jiwa. Hifzuddin, hifzun nafas. Nah, setelah hifzuddin, menjaga agama, kemudian diikutkan dengan hifzun nafas. Nah, bagaimana umat-umat beragama ini mampu memelihara dirinya biar tubuhnya sehat. Nah, lanjut dari itu lagi dikatakan ada juga prinsip hifzul akal. Nah, menjaga akal. Nah, tadi dijelaskan Ibu kalau orang penyalahguna narkoba itu akalnya, otaknya itu sudah rusak, kemudian ada pengaruh-pengaruh zat-zat yang bisa merusak sehingga cara berpikirnya tidak baik gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya jelas pasti agama akan melarang. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ya kadangkala biasa kita kalau mau mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran itu biasanya berhentinya pada redaksi tekstualnya saja. Apa yang tertulis. Jadi kalau tidak tertulis berarti boleh. Itu pandangan yang keliru gitu. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu kan tertuang dengan narasi yang global. Nah, perinciannya ada pada penjelasan-penjelasan atau tafsir-tafsir ataupun juga aturan-aturan agama yang sudah disepakati para ulama. Jadi di samping redaksi tekstualnya dibaca, tetapi juga harus diikutkan dengan pemahaman. Jadi kalau dalam bahasa usul fikihnya itu, kalau tadi ibaratun nas secara tekstualnya terdapat, ada jadi ayat-ayat yang bunyi itu secara tegas langsung melarang. Nah, tetapi ada yang harus kita pahami di balik dari yang tertulis. Nah, jadi berarti secara isyarat. Misalnya kalau larangan yang secara tegas ya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, ya, wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, itu kan sudah jelas. Ya, hai orang-orang beriman gitu, janganlah kamu meminum minuman keras gitu. Itu kan bunyinya tegas. Nah, tetapi sesuatu hukum itu diberlakukan, dia harus dilihat dari turunan-turunan dari makna-makna yang termuat dalam redaksi itu.
Nah, misalnya kalau kenapa dilarang mabuk, dilarang memabukkan, kenapa dilarang narkotika? Ya, ada efek-efek negatifnya. Jadi walaupun di situ dibunyikan hanya khamar saja, tetapi pengaruh-pengaruh yang sama seperti khamar, nah itu juga jelas akan masuk di situ. Nah, misalnya contoh lainnya lagi, bukan terkait khamar ataupun juga obat-obatan. Misalnya dilarang wala taqul lahum uffin, jangan berkata kepada orang tua kan. Nah, kenapa dilarang berkata kepada orang tua? Faktornya apa? Penyebabnya apa? Karena itu menyakiti kan, menyakiti hati gitu. Berarti menendang, memukul, mencederai gitu. Apapun hal-hal yang sifatnya menyakiti, maka akan masuk dalam ayat itu gitu. Nah, itu pengertian yang kita membaca Al-Qur'an itu secara holistik, tidak sepotong-sepotong, tidak hanya di permukaannya saja, tetapi di balik makna yang tertulis itu ada juga isyarat-isyarat jelas yang semuanya itu mengandung tuntunan kepada kebaikan, arah yang baik. Nah, dengan begitu persoalan di muka bumi ini kita yakini kalau agama bisa menjawab itu. Kalau semuanya hanya nanti ada yang tertulis dulu, repot, banyak yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama itu, biar kita mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya ini bagaimana anak-anak remaja yang sekarang banyak terjerembab dalam penyalahgunaan narkoba ini. Nah, saya rasa itu mungkin, jadi kalau dibilang secara eksplisit ya tidak secara eksplisit, tetapi kita perlu metode-metode pemahaman bagaimana sih pendekatan kita memahami ayat-ayat Al-Quran tadi. Jawaban yang mungkin cukup mengedukasi ya, yang dari perspektif teologi itu sendiri. Tapi kalau kita lihat masyarakat sekarang, kalau kita pakai pemahaman begitu, seperti yang dikatakan Ustadz tadi, memahami Al-Quran itu kan tidak secara mentah-mentah begitu. Kita perlu tafsir-tafsirnya gitu. Nah, bagaimana cara menghadapi masyarakat sekarang gitu, yang awalnya mereka hanya membaca Al-Quran, kemudian mereka memahami Al-Quran dengan cara yang begitu, mentah-mentah gitu. Ini mungkin menjadi menjadi PR tanggung jawab bagi kita semua pemeluk agama ataupun juga para pemuka agama tentunya ya. Bagaimana menghadirkan ayat-ayat Al-Quran itu bukan dipahami secara normatif atau secara idealis saja, tetapi dia butuh realisasinya. Nah, kadang-kadang ya kekurangan para pemuka agama itu tidak bisa menerapkan kita itu cenderung menyampaikan yang ideal di tengah masyarakat, di tengah kaum pemuda, tetapi pada prakteknya justru sebenarnya ada hal-hal yang perlu juga kita telusuri gitu. Nah, dengan cara-cara sharing pendapat seperti ini antara pandangan secara umum atau agama itu justru boleh jadi nanti membuka jalan-jalan ataupun ide-ide inspirasi yang bisa kita terapkan untuk menerapkan pencegahan narkotika ini. Jadi biar ayat-ayat Al-Quran tidak mengawang-awang saja di langit, tetapi dia juga harus menyentuh pada problem realitas. Nah, makanya agama itu tidak pernah mendikotomi itu antara umum dengan ilmu agama. Dulu kan ya para ulama itu belajar ilmu umum juga, tapi belajar ilmu agama bersamaan. Nah, sekarang ini kan cenderung terpisah-pisah. Tadi kalau dibilang Ibu, barangkali ada faktor-faktor lain, misalnya saya baca Bu ya, kalau tidak salah, karena salah satu problem dari penyalahgunaan narkoba itu juga adalah faktor ekonomi gitu. Dan itu datang dari masyarakat yang kelas-kelas menengah ke bawah ataupun juga ke atas. Bahkan kalau masyarakat kecil itu ya karena persoalan ekonomi mereka juga terjerembab pada penggunaan ini. Nah, pemuka agama seharusnya juga mengerti gitu, bagaimana penerapan ilmu-ilmu ekonomi yang bisa diterapkan kepada masyarakat atau pendekatan ilmu-ilmu sosial, biar kita mengerti sih gimana sih perilaku masyarakat itu. Jadi tidak hanya sampaikan saja ayat-ayatnya, tetapi kita juga butuh tindakan nyata, realisasi nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Apa yang diserukan ya
harus diwujudkan dalam tindakan nyata gitu. Itu mungkin PR kita bersama sebagai pemeluk agama Islam, biar tidak ya kesannya idealis sekali gitu, normatif, kemudian kita cenderung memarginalkan orang-orang kecil, orang-orang miskin, anak-anak pemuda gini. Jadi agama itu jangan dibuat hanya buat kalangan yang sudah baik saja. Nah, agama itu juga harus bisa merangkul orang-orang yang baik. Jadi anak-anak yang penyalahgunaan narkoba gini kan kalau sedikit-sedikit langsung dicemooh, dibully, ya jelas mereka akan tidak mau mengikuti ajaran agama ini. Justru perlu pendekatan semakin menjadi-jadi, perlu pendekatan-pendekatan yang persuasif, ataupun juga yang memahami gejala-gejala ataupun faktor-faktor di luar dari persoalan batin ini, persoalan spiritual. Begitu kalau dalam pandangan saya seperti itu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke Ibu Li mengenai perspektif umum tentang narkoba itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, Ibu, mengapa seseorang bisa menjadi kecanduan narkoba? Silahkan. Oke, baik. Seseorang itu bisa kecanduan narkoba ya seperti tadi juga sudah saya sampaikan. Kenapa sampai kecanduan? Awalnya dari coba-coba. Karena kan khususnya remaja saat ini itu rasa ingin tahunya itu besar sekali. Apalagi dengan ketersediaan medsos, wifi itu di hampir semua rumah ada, dan anak-anak juga saat ini sudah dibekali oleh orang tuanya dengan gadget. Nah, ketika mereka sudah punya gadget, punya wifi, mereka bisa gampang mengakses terkait ini. Jadi awalnya dari rasa ingin tahu. Mungkin mereka sempat mendengar yang namanya narkoba, mungkin bisa seperti istilah anak-anak remaja yang sudah terpapar menggunakan narkoba ini, mereka mengistilahkan narkoba ini seperti pil ataupun obat bulan. Obat bulan di sini dalam tanda petik, ketika mereka sudah menggunakan ini, mereka berasa kayak ada di kayak sudah terbang ke bulan. Jadi seperti itu. Dan mereka mungkin mendapatkan informasi ketika misalnya lagi sedang ada masalah, baik masalah di sekolah terkait misalnya PR-nya yang belum tuntas, ataupun masalah di rumahnya dengan orang tua, ketidakharmonisan orang tua, tidak punya perhatian dari orang tua, itu mungkin mereka mendapatkan informasi ketika menggunakan narkoba ini bisa, masalahnya bisa selesai. Padahal justru ketika mereka menggunakan narkoba untuk menyelesaikan masalah, mereka bahkan menambah masalah baru. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana seseorang sampai kecanduannya, awalnya itu dari coba pakai. Itu coba pakai itu biasanya ketika bertemu dengan teman curhat. Nah, teman curhat ini kalau ketemu teman curhat yang baik, itu mungkin akan mengarahkan ke hal-hal yang baik. Akan tetapi kalau ketemu dengan teman curhat yang memang notabene dia sudah pernah menggunakan yang namanya narkoba dan sudah pernah merasakan sensasinya, pasti dia mengarahkan orang ini atau temannya ini, itu arahnya pasti ya sudah pakai narkoba saja, pakai obat ini misalnya, pakai lem ehabon dan sebagainya. Jadi mungkin yang pernah dia gunakan dulu, dan ketika dia sudah menggunakan itu, dia merasa bahwa masalahnya selesai. Akan tetapi ini masalahnya memang hanya selesai pada saat itu juga, bukan selesai, hilang, bukan selesai. Masalahnya hilang, akan tetapi hanya bersifat sementara, tidak seterusnya. Bahkan dengan menggunakan narkoba itu dia mencari masalah yang baru. Jadi misalnya ketika dia masalahnya hanya terkait misalnya agak susah untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Jadi ketika misalnya menggunakan narkoba, berarti dia cari masalah baru lagi. Akan mengarah ke penyalahgunaan narkoba, dan lama-kelamaan dia akan mengalami yang namanya kecanduan. Akhirnya dia merasakan sensasi yang berbeda ketika dia menggunakan yang namanya narkoba ini. Awal mulanya memang hanya coba-coba, kemudian awal mulanya juga ketika dalam sebuah circle pertemanan itu, pastinya kita kalau sudah masuk ke dalam circle pertemanan ada rasa tidak enak ketika ditawarkan.
terus menolak gitu. Iya, terus menolak. Tidak gaul. Kurang keren kalau misalnya tidak pakai narkoba. Jadi awalnya seperti itu. Jadi coba pakai, kemudian ada rasa tidak enak terhadap circle pertemanan ini. Padahal sebetulnya ketika misalnya dia punya masalah dan curhat ke orang yang tepat, harusnya kan bisa mendapatkan solusi yang benar. Akan tetapi kalau curhat ke teman yang misalnya dia notabene sudah pernah menggunakan narkoba, pasti dia mengarahkan ke situ. Ayo coba ini. Dulu saya pernah ada masalah yang sama seperti yang sedang kamu alami. Saya ditawarkan ini sama temanku, akhirnya merasakan masalah ini agak ringan, tapi dalam tanda kutip. Jadi kenapa seseorang akhirnya menjadi pecandu narkoba, itu awalnya dari coba-coba, dari seperti itu. Terus kalau menyadarkan orang seperti ini tuh gimana? Karena saya mengutip perkataan yang pakar perilaku, Carl Jung, dia mengatakan begini, sampai Anda membuat yang tak disadari menjadi disadari, maka habits itu yang akan menghantarkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya sebagai nasib gitu. Jadi kalau misalnya ada habits yang misalnya habits yang buruk, kemudian dia tidak cepat sadari, maka itu yang akan menghantarkan nasib dia gitu. Betul. Ke jalan yang buruk. Dan kalau misalnya ada habits yang baik, itu jangan cepat-cepat sadarkan, karena itu yang akan menghantarkan hidup dia ke jalan yang baik gitu. Jadi kalau menurut Ibu, cara menyadarkan orang yang kecanduan narkoba itu gimana? Ya tentunya kalau dari BNN itu sendiri, ketika misalnya dia sudah terlanjur kecanduan, dengan harapan ketika misalnya dia sudah kecanduan narkoba, kemudian diketahui oleh pihak keluarganya nanti akan mengantarkan ke BNN setempat untuk anak ini agar segera dilakukan program rehabilitasi. Jadi ketika dia sudah kecanduan, tentunya langkah yang harus dilakukan adalah meminta dirinya atas dasar kemauan sendiri atau atas dasar kemauan orang tuanya untuk anak ini bisa tidak menggunakan yang namanya narkoba lagi. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana menyadarkan orang yang sudah terlanjur terpapar menggunakan narkoba, itu caranya adalah dengan mengikuti program rehabilitasi. Dan tentunya untuk program rehabilitasi sendiri tidak hanya terkait penyelesaian masalah medisnya saja, masalah ketergantungan zatnya, masalah ketergantungan narkobanya, akan tetapi ini juga harus diselesaikan terkait masalah sosialnya juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk di BNN, khususnya di Klinik Pratama BNN Kota itu sendiri, itu kami ada program rehabilitasi rawat jalan bagi para pecandu narkoba. Itu kami konsennya ke rehabilitasi rawat jalan yang menangani terkait masalah ketergantungan narkobanya secara medis. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan IPWLU Musyahidah. Di sana mereka fokus terkait penyelesaian masalah sosial dari si pecandunya ini. Jadi ketika seorang pecandu datang ke Klinik Pratama BNN Kota Gorontalo, itu apa yang dilakukan di sana, itu mereka dilakukan asesmen. Kemudian dari hasil asesmen ini akan kelihatan bahwa dia ini berada di tipe pecandu, karena kan tipe pecandu ini ada 4. Ada yang ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang agak berat, kemudian yang selanjutnya tipe D itu dia berat. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia masih di tipe A dan tipe B, itu masih bisa mengikuti program rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kota Gorontalo. Akan tetapi ketika hasil asesmennya dia sudah masuk di tipe C dan D, sedang menuju berat, itu dia akan kita rujuk ke Balai Besar Rehabilitasi dan harus menjalani program rehabilitasi rawat inap. Jadi seperti itu. Dan kalau memang dia punya masalah sosial terkait penyalahgunaan narkobanya, itu kita akan merujuknya ke IPWLU Musyahidah, sebagaimana kita sudah ber-PKS atau ber-MOU dengan pihak Yayasan IPWLU Musyahidah. Jadi seperti itu. Jadi ketika bagaimana kita menyadarkan sebetulnya
kesadaran dari seorang pecandu itu datang dari dirinya sendiri. Saya di sini mau bicara, mau sehebat apapun program rehabilitasinya, tapi kalau diri sendirinya tidak mau untuk pulih, tidak mau untuk berhenti untuk menggunakan narkoba, itu mustahil. Jadi seperti itu. Jadi semua ada pada diri sendiri. Harapannya itu seorang pecandu ketika sudah terpapar menggunakan narkoba, harusnya mereka secara sadar dari lubuk hati yang paling dalam dari dirinya sendiri itu datang langsung ke BNN setempat untuk melaporkan dirinya, saya ingin direhabilitasi, saya ingin berhenti total dari penggunaan narkoba. Sekali lagi saya sampaikan, mau sehebat apapun program rehabilitasinya, tapi kalau dari diri sendirinya tidak ada keinginan untuk berhenti menggunakan ataupun merubah perilakunya dari penyalahgunaan narkoba, itu mustahil untuk bisa pulih. Jadi seperti itu. Jadi kedua-duanya ini harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Sebagai tambahan juga, sebetulnya di program rehabilitasi ini, kalau di Balai Besar Rehabilitasi maupun di Balai Rehabilitasi ataupun Loka Rehabilitasi punya BNN, itu ada juga terapi pendekatan secara spiritual. Jadi disesuaikan dengan agama apa yang dianut oleh si pecandu ini. Kalau dia beragama Islam, tentunya pendekatan secara Islam. Kalau dia beragama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, tentunya ini disesuaikan pendekatan spiritualnya dengan agama yang dianut oleh si pecandu itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk di BNN sendiri mengkolaborasikan antara pengobatan medis dengan pendekatan secara agama. Dalam beberapa kegiatan rapat pimpinan yang dilaksanakan oleh BNN RI, Kepala BNN Republik Indonesia itu selalu menekankan bahwa pecandu ini juga butuh terapi spiritual, butuh terapi pendekatan agama. Jadi seperti itu. Tidak hanya melulu terapi medis saja, akan tetapi seorang pecandu memang sangat membutuhkan terapi pendekatan agama. Jadi seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya Bu dengan jawaban yang telah Ibu katakan tadi. Selanjutnya saya beralih ke Ustadz Azwar. Ini pertanyaan kedua Ustadz. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan bahwa manusia cenderung berkeluh kesah dan kurang bersyukur. Apakah sifat-sifat ini dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba? Gitu. Mungkin ini bersangkutan tadi dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Lita. Tadi sebenarnya Ibu Lita tadi sudah jelaskan itu. Itu dimulai dari keluarga, ada ketidaknyamanan dalam diri, kemudian dia tuangkan perasaannya kepada orang lain, ternyata kepada orang yang salah. Nah, justru dia terjerembab dalam perilaku ini kan. Tapi kalau terkait pertanyaan itu, memang Al-Quran banyak menyebutkan itu. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massa syarruhu jazua. Ya sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk berkeluh kesah. Kalau dia ditimpa musibah dia mengeluh gitu, menggerutu terus. Tapi kalau datang yang lagi lagi senang-senang, dia menjadi kikir gitu, tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, mungkin konteks dalam ini tadi saya rasa sudah jelaskan sama Ibu itu. Jadi bagaimana penting kita itu menyerahkan keluh kesah kita ini kepada Sang Pencipta, bukan kepada ketergantungan kita kepada manusia gitu. Terlalu banyak berharap sama manusia, ya justru lebih banyak kecewanya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang menjadi faktor keluh kesah terjerembab, ya tadi mungkin boleh jadi iya, tetapi bukan menjadi faktor utamanya ya. Hanya dorongan kita sebagai manusia ini untuk pandai-pandai bersosialisasi kepada orang-orang yang punya spirit yang sama, punya kesenangan yang sama, terutama bagi pemuda yang masa mereka ini ingin mengekspresikan diri gitu, mau menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemuda, maka perlu wadah-wadah yang menurut saya itu bisa menampung gitu aspirasi mereka. Atau mungkin bisa dibilang juga pendidikan tanggung jawab. Nah, pendidikan tanggung jawab. Kalau dulu pengalaman saya di pesantren, ya selalu diberikan tanggung jawab kepanitiaan, bertugas memberikan, ya selesaikan satu acara gitu. Nah, itu dengan kegiatan-kegiatan terisi seperti itu, kita tidak akan mudah memikirkan hal-hal yang
yang sepele tadi, hal-hal yang mau bikin galau, bikin risau. Nah, jadi sebenarnya anak pemuda itu kalau dia tersalurkan, dia punya bakat ataupun juga keinginan ekspresinya, itu saya yakin tidak akan datang itu perasaan-perasaan mengeluh-mengeluh itu, karena sudah disibukkan kan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, jadi nasihat dari pepatah Arab itu sangat jelas sekali itu. Jadi kalau pemuda itu inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Nah, itu kan dikatakan sesungguhnya para pemuda itu dan kekosongan itu adalah sesuatu kerusakan yang nyata. Jadi kalau sudah ada pemuda kemudian kosong, tidak ada kegiatan, bapak diam di rumah menghayal, nah itu siap-siap itu masuk sesuatu yang negatif itu. Itu dikatakan mafsadatul lil mar'i, tapi tidak hanya cukup dibilang rusak gitu. Ayy mafsadah, bahkan kerusakannya parah gitu. Nah, makanya di sini anak-anak muda itu perlu diberikan kesempatan untuk menuangkan ide-ide mereka, menuangkan kreativitas mereka, harus banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya mungkin kalau di desa mungkin ada Bina Taruna, ada kalau di sekolah ada mungkin remaja-remaja masjid. Nah kegiatan-kegiatan spiritual kayak gini yang bisa diikuti anak-anak muda, nah, itu mungkin kita secara optimis akan mengatakan mereka akan jauh dari perilaku tadi itu, perilaku yang mengeluh-mengeluh, tidak tahu arah hidup ini. Nah, dengan fondasi bekal keagamaan, nah pendidikan keagamaan yang mereka dapat, nah itu justru saya yakin akan membentengi mereka dari perilaku-perilaku yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika ini. Oke, mungkin saya sudah paham dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz dan Ibu Li tadi mengenai tentang lingkungan, bagaimana cara menyadarkan orang yang pecandu narkoba itu bersangkutan dengan lingkungan itu sendiri, apalagi dengan keluarga, teman atau kerabat dekat itu. Dan begitu juga dengan perspektif dari Al-Quran itu sendiri, itu ada secara berkesinambungan gitu. Oke, mungkin kita break dulu, Ustaz. Kita minum apa yang di meja ini, silahkan di ini sponsor, yang ini bukan sponsor ya. Dan mineral. Oke, kita break dulu, Ustaz. Silahkan.